Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram, hayyun la yamutu qayyumun la yanam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul alimul malikul alam. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila daris salam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a subulas salam. Teman-teman sekalian, sahabat channel kami dan terkhusus santri di kelas 10 SMA Hufad Daril Munir di Bekasi, yang semoga selalu dalam lindungan Allah dimanapun antum berbahagia. Bersyukur kita kehadirat Allah dipertemukan kembali dalam rangka talabul ilmi syar'i, kaitannya dengan pembelajaran bahasa Arab, dan kita melanjutkan pelajaran kita di kitab An-Nahwul Wadih jilid yang kedua. Kali ini sampai pada halaman 34 dengan judul Al-I'rab Al-Mahalli. Baik, apa itu Al-I'rab Al-Mahalli? Nanti antum akan paham setelah kita uraikan dari mulai contoh, pembahasan hingga kaidah. Kita baca dulu al-amthilah atau contoh-contoh. Al-amthilah jam'un minal mithal. Raqam 1. Anta rajulun muhadzab. Engkau adalah seorang yang terdidik. Sa'adtu haula'il masakina. Aku telah membantu mereka-mereka itu yang miskin. Ataftu ala hadal marid. Saya mengasihani orang yang sakit ini. Nomor 4, la tashrabannal ma'al kadira. Jangan atau benar jangan kau minum sekali-kali air yang keruh itu. Baik. Langsung kita ke al-bahthu, pembahasan. Kalimatu anta fil mithalil awwali mubtada'un wa lam tadhhar 'alayha ad-dhammatu li'annaha mabniyatun. Walau anna isman mu'raban halla mahallaha lakana marfu'an bid-dhammah. Walidzalika yuqalu fi i'rabiha innaha mabniyatun 'alal fathi fi mahalli raf'in. Pada contoh pertama nomor 1, anta rajulun muhadzab, diawali dengan kata anta. Anta pada contoh pertama ini adalah sebagai mubtada. Kata benda di awal kalimat, itulah mubtada. Mubtada harusnya berharokat dhammah, namun kita lihat anta fathah dan tidak nampak sehingga dhammahnya di sini karena dia mabni, karena anta ini sebuah kata ganti orang yang sudah paten harokatnya fathah. Seandainya ada sebuah kata benda mu'rab, kata benda mu'rab adalah kata benda yang bisa berubah-ubah karena dipengaruhi faktor perubah. Menempati posisi si anta ini, maka dia pasti akan berharokat dhammah karena mubtada itu dhammah. Oleh karena itu nanti dalam i'rabnya, dalam penguraian kata anta ini, maka kita katakan anta adalah dhamirun munfasilun mabniyun 'alal fathi fi mahalli raf'in mubtada. Adalah sebuah kata ganti orang yang paten harokatnya dalam posisi marfu, dalam posisi berharokat dhammah seharusnya. Ya, tapi karena dia mabni. Jadi kalau ibarat orang ada yang tersenyum padahal dalam kondisi bersedih, nah, harusnya dia bermuram durja, begitu ya. Jadi anta ini mabniun 'alal fathi namun dalam posisi marfu karena mubtada, tapi tidak muncul tanda rafa'nya, yaitu dhammahnya tidak muncul. Fahimtum? Baik, kita lanjutkan. Wa kalimatu haula, begitu juga dengan kata haula. Fil mithali tsani maf'ulun bihi, pada contoh kedua dia sebagai maf'ul bihi karena menjadi objek daripada bantuan saya.
Saya membantu mereka. Haula'i. Harusnya bukan i, harusnya a, fathah. Karena fathah itu adalah tanda baca bagi kata benda yang posisinya sebagai objek. Haula'a harusnya. Tapi karena memang sudah paten dari sononya haula'i, di mana-mana pun begitu ya. Kata haula itu nggak ada haula'u, nggak ada haula'i, nggak ada haula'a, adanya haula'i saja. Walam tadhar 'alaiha al-fathatu li'annaha mabniyah, dan tidak nampak tanda fathah yang merupakan tanda maf'ul bihi, tanda objek, karena dia mabni. Walau annas man mu'raban halla mahallaha lakana mansuban bil fathah. Kalau seandainya nih kita ganti dengan kata benda lain yang mu'rab, yang bisa berubah-ubah, dipengaruhi oleh faktor perubah, maka pasti akan muncul tanda fathah sebagai tanda dia itu maf'ulun bihi, objek, karena objek itu fathah. Walidzalika yuqalu fi i'rabiha innaha mabniyatun 'alal kasri fi mahalli nasbin. Oleh karena itu nanti pas kalian ngi'rab, menguraikan posisi dia dalam kalimat, kalian akan menyebutkannya begini. Tolong i'rab, saya perintahkan misalnya, atau saya minta tolong i'rab kata haula. Kalian katakan atau kalian tulis haula'i titik 2 atau sama dengan domirun munfasilun mabniyun, karena dia domir yang terpisah, munfasil. Haula adalah domirun munfasilun mabniyun alal kasri, paten, tetap nggak berubah-ubah harokatnya kasroh, tapi dalam posisi mansub atau fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Saya ulangi, i'rabnya begini. Haula'i domirun munfasilun mabniyun 'alal kasri fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Kalau anta tadi di kalimat pertama, anta titik 2 domirun munfasilun mabniyun 'alal fathi fi mahalli, inilah yang disebut i'rab mahalli, fi mahalli raf'in mubtada'un. Walihada sababi yuqalu fi i'rabi kalimati hadha fil mithal tsalits innaha mabniyatun 'ala sukun fi mahalli jarrin li'annaha masbuqatun bi harfi jarrin. Dan demikian juga i'rab kata hadza, karena hadza itu mabniyun 'ala sukun, bukan 'alal fathah ya, bukan 'alal fathi ya. Meskipun yang terlihat hadza za itu adalah fathi, tapi huruf terakhirnya adalah, ingat, alif, alifnya sukun, berarti mabni 'ala sukun dalam kondisi fi mahalli jarrin ismun majrurun, karena dia didahului oleh harful jar yaitu ala. Saya ulangi, nanti ngi'rabnya begini ya. Hada titik 2 adalah ismu isyaratin, adalah sebuah kata benda untuk menunjuk ini, itu. Nah itu ya, itu namanya kata tunjuk, ismu isyarah mabniyun ala sukun fi mahalli, dalam posisi jarrin, jar ismun majrur, sebagai kata benda yang dimajrurkan oleh ala. Paham tuh? Baik, kita lanjutkan. Wa fi i'rabil fi'li tashrabanna fil mithalil akhir innahu mabniyun 'alal fathi fi mahalli jazmin li binaihi wa dukhuli la an-nahiyah 'alaihi. Pada kalimat la tashrabanna alma al-kadir itu ada fi'il mudhari yang didahului oleh la an-nahiyah. La an-nahiyah atau la untuk melarang itu membuat fi'il mudhari sukun atau majzum. Tetapi karena fi'il mudhari'nya ini sudah terhubung dengan an-nun atau nunut taukid, nun untuk penegasan, maka dia mabni, paten alal fathi. Lihat, huruf ba harokatnya fathah. Tashroba. Aslinya karena didahului oleh la an-nahiyah harusnya sukun, tetapi dia mabni alal fathi
fi mahalli jazmin, dalam kondisi dijazmkan karena adanya la an-nahiyah. Begitu ya. Intinya begini, i'rab mahali itu adalah posisi sebuah kata dalam kalimat yang seharusnya A namun tetap B, begitu ya, karena mabni. Begitu, paham tum ya? Baik, sekarang kita bacakan qaidahnya. Idza waqa'at kalimatun mabniyatun fi mawdi'in min mawadhi'ir raf'i awil nasbi awil jarri awil jazmi la yataghayyar akhiruha wa yuqalu innaha fi mahalli raf'in aw nasbin aw jarrin aw jazmin ala hasabi mawdi'iha fil jumlah. Jika ada sebuah kata yang paten, yang mabni, seperti tadi anta, haula, hada, sama tasrobanna, itu ada mabni alal fathi, mabni alal kasri, mabni alal sukun, dan mabni alal fathi lagi. Baik itu isim seperti anta, haula, dan hada, maupun fi'il mudhari yang mabni, jika terletak atau dalam posisi rafa, ya, karena sebagai mubtada atau sebagai maf'ul bih mansub, atau jar karena didahului oleh harful jar, atau seperti fi'il mudhari yang harusnya sukun jazm karena didahului oleh la an-nahiyah, la yataghayyar akhiruha, tetap tidak berubah akhirnya, meskipun harusnya berubah kalau dia itu bukan kata mabni. Tapi karena dia mabni, maka i'rabnya nanti innaha fi mahalli raf'in atau fi mahalli nasbin, sesuai nanti posisinya sebagai mubtada atau maf'ul atau didahului la an-nahiyah kalau fi'il mudhari, begitu ya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Diulang-ulang saja videonya jika masih belum paham. Insya Allah saya sudah menjelaskannya dengan suara yang cukup lantang ini dan cukup pelan-pelan gitu ya. Kalau masih ada yang kurang paham, silakan hubungi nomor WhatsApp saya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.